Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Rigi Rizky, sebagai dosen tutor Universitas Terbuka. Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar perkuliahan hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Berdoa dimulai. Hari ini dalam sesi ketiga kita akan lanjutkan mata kuliah pengantar manajemen untuk sesi 3, yaitu fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan adalah sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam masyarakat majemuk. Kedua, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu manajemen. Ketiga, keterampilan khusus, mampu merancang, pelaksanaan, dan mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat adalah pengetahuan, menguasai konsep, prinsip, teori dasar, manajemen, serta perkembangannya. Menguasai fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, dan penerapannya dalam berbagai jenis organisasi. Capaian pembelajaran mingguan CPM untuk sesi ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan perencanaan manajerial setelah mempelajari modul UT, studi kasus, dan diskusi daring dengan tingkat ketepatan minimal 70%. Berikutnya, setelah tadi kita berdoa, jangan lupa kalian melakukan presensi. Jangan sampai terlewat. Silakan, presensi telah dibuka. Untuk persepsi awal, tahukah Anda perbedaan antara manajemen, manajerial, dan manajer? Saya tunggu beberapa saat. Dan nanti kita akan mengetahui apa itu manajemen, manajerial, dan manajer. Sudah menjawab? Oke, kita lanjutkan. Definisi manajer. Seorang manajer adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya. Ada manusia, ada keuangan, ada material, dan ada informasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun perencanaan manajerial adalah suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi serta menentukan strategi, kebijakan, program, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, perencanaan mencakup 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Kedua, mengidentifikasi alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Ketiga, mengevaluasi alternatif berdasarkan sumber daya dan kondisi lingkungan.
Yang keempat, memilih rencana terbaik sebagai pedoman pelaksanaan fungsi manajemen berikutnya. Contoh sederhana, sebuah perusahaan menetapkan tujuan peningkatan penjualan 20% dalam 1 tahun. Contoh kedua, manajer menyusun rencana dengan strategi promosi digital, membuka cabang baru, dan pelatihan tenaga penjual. Contoh ketiga, semua kegiatan operasional kemudian mengikuti rencana tersebut. Mari kita lihat matriks di depan ini untuk membedakan antara rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Ada 3 jenis rencana: rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Mari kita lihat menurut tingkatan manajemen. Rencana strategis akan dilaksanakan pada tahap top manajemen. Rencana taktis akan dilakukan oleh middle management. Rencana operasional akan dilakukan oleh lower management. Menurut jangka waktu, rencana strategis adalah rencana jangka panjang untuk 3-10 tahun ke depan. Untuk rencana taktis adalah jangka waktu menengah antara 1-3 tahun. Untuk rencana operasional, jangka pendek untuk hitungan hari atau beberapa bulan. Untuk fokus strategis, visi misi tujuan besar organisasi. Untuk taktis, program departemen divisi. Untuk operasional, aktivitas harian dan SOP. Contohnya, misalnya strategis ekspansi ke Asia Tenggara. Untuk rencana taktis, kampanye pemasaran di 3 kota. Untuk rencana operasional, misalnya jadwal shift karyawan. Contoh-contoh secara ringkas. Adapun dalam perencanaan kita menganut 5W1H, yaitu ada what, why, who, where, when, how. Pertanyaannya, apa yang ingin kita capai? Mengapa tujuan ini penting? Siapa yang terlibat? Di mana program akan dijalankan? Kapan program dilakukan? Bagaimana cara mencapainya? Contoh, what dalam kasus Alfamart, ya, meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 1 tahun. Why? Untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat posisi pasar, dan menghadapi persaingan retail modern. Who? Manajemen puncak, direksi, divisi pemasaran, divisi operasional, supervisor toko, karyawan, dan pelanggan. Where? Seluruh gerai Alfamart di Indonesia dengan fokus pada area urban dan semi-urban. Where? Periode 1 tahun, yaitu Januari-Desember 2025, dengan evaluasi tiap triwulan. How? Menjalankan program loyalitas pelanggan, member card, poin ganda, dan lain-lain. Optimalisasi aplikasi AlphaGift, atau promosi digital melalui media sosial dan iklan online. Kemudian, kita akan masuk ke dalam unsur 6M, yaitu adalah membuat analisis perencanaan yang dibutuhkan. Unsur 6M ada man, ada money, ada material, ada mesin, ada metode, ada market. Man, contohnya adalah manajemen pusat, supervisor toko, kasir, pramuniaga, butuh pelatihan layanan pelanggan dan digital marketing. Money, alokasi 50 miliar rupiah untuk promosi, sistem IT, dan pengembangan aplikasi AlphaGift. Untuk material, barang kebutuhan sehari-hari, ditambah produk UMKM lokal untuk diferensiasi. Mesin yang dibutuhkan, misalnya kasir elektronik, sistem ERP, aplikasi AlphaGift, server pusat data, logistik sistem. Untuk metode, program loyalitas pelanggan, promo bundling, iklan digital, evaluasi triwulan berbasis data. Untuk market, konsumen rumah tangga, perkotaan, dan semi-urban, keluarga muda, dan pekerja kantoran mencari kemudahan dan harga terjangkau.
Berikutnya tahapan dalam proses perencanaan manajerial. Pertama, kita menetapkan tujuan, kemudian menyusun alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik, implementasi dan monitoring lanjutan. Contoh perusahaan retail, Indomaret atau Alfamart. 1. Tujuannya meningkatkan penjualan 15% dalam setahun. Alternatif, membuka cabang baru di daerah perumahan, meningkatkan program loyalitas pelanggan, menambah variasi produk lokal, kemudian melakukan evaluasi, misalnya, apa kita membuka cabang baru, butuh biaya besar, program loyalitas lebih murah dan cepat dijalankan, produk lokal memberikan keunikan tapi butuh negosiasi dengan supplier. Kemudian keputusan, mengoptimalkan program loyalitas pelanggan seperti member card dan promo bulanan. Berikut adalah satu studi kasus perencanaan planning matrix Alfamart. Organisasi Alfamart tujuan meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 1 tahun. Oke, tahap perencanaannya adalah menetapkan tujuan, meningkatkan 15% dalam 1 tahun, capai implementasi, target penjualan 100 miliar rupiah sampai dengan 115 miliar. Identifikasi alternatifnya adalah membuka cabang baru, meningkatkan program loyalitas pelanggan, menambah variasi produk lokal. Contoh implementasi adalah misalnya membuka 50 gerai baru, promo Alfamart member card dengan poin ganda, atau menjual produk UMKM daerah. Ketiga, adanya evaluasi alternatif. Buka cabang baru, butuh investasi besar. Atau loyalitas pelanggan cepat diterapkan biaya relatif rendah, atau kerjasama dengan produk lokal, diferensiasi bagus tapi perlu riset pemasok. Contoh implementasi, analisis biaya, manfaat, dan risiko. Kemudian kita lihat pilihan alternatif. Ada program yang loyalitas pelanggan dipilih sebagai strategi utama. Contoh implementasi, kita memberikan poin reward ganda, promo khusus member, aplikasi AlfaGift. Kemudian kita lakukan implementasi. Misalnya menjalankan program yang dipilih. Contoh implementasi adalah membentuk tim pemasaran digital, meluncurkan promo belanja hebat pakai AlfaGift, lakukan kampanye di media sosial. Setelah itu kita melakukan monitoring dan evaluasi, mengecek capaian tiap triwulan. Contoh implementasinya adalah laporan penjualan dan jumlah member baru setiap 3 bulan. Dan untuk mahasiswa, rencana strategisnya adalah meningkatkan penjualan nasional 15% jangka 1 tahun. Rencana taktisnya adalah fokus pada strategi, customer loyalty, dan digital engagement. Kemudian, rencana operasionalnya adalah membuat jadwal promo mingguan, kampanye iklan digital bulanan, dan evaluasi triwulanan. Berikut adalah diagram alur proses perencanaan Alfamart yang telah kita bacakan tadi. Oke. Refleksi. Bagaimana? Apakah Anda telah memahami manfaat dan fungsi perencanaan yang kita pelajari hari ini? Oke, silahkan kalian menulis pendapat kalian di kolom diskusi. Oke, evaluasi. Tadi kita bisa evaluasi. Manfaat untuk mahasiswa membuat perencanaan dalam manajemen adalah dengan 5W dan 1H, mahasiswa bisa melihat bagaimana tujuan organisasi diuraikan menjadi rencana konkret. Matriks ini juga membantu menyusun strategi taktis dan operasional secara lebih terstruktur. 6M membantu memastikan semua aspek selaras dengan tujuan organisasi. Dapat digunakan sebagai alat analisis sebelum menyusun strategi manajemen. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita. Doa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.